Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Saat ini kami hendak mendengar firman-Mu. Engkau sudah mengumpulkan Engkau sudah mengumpulkan anak-anak-Mu pagi Ya ini Yesus. untuk mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan, Amin. bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan kasar Ya dan Yesus. itu karena firman-Mu itu berita bagi kayak kami. Berita pelita bagi kami Amin. dan yang bagi jalan bagi umat-Mu. Amin. berdasarkan pengertian. Berdasarkan pengertian. Berilah kami pengertian Amin. tentang Apa apa yang yang dibicarakan oleh pendeta kami. dibicarakan oleh Pendeta hamba-Mu Pak John. Amin. biarlah kata-kata itu Biarlah kata-kata itu tersimpan dalam hati kami, tersimpan dalam hati kami Amin. dapat berbuah. dan dapat berbuah. Yes. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih. Doa yang sangat indah sudah dinaikkan oleh Pak Kim Sun ya dan Ibu Wace. Luar biasa. Tuhan berkati Pak Kim Sun dan Bu Wace. Iya. Amin ya. Luar biasa. Saya bisa mendengar suara Pak Kim Sun juga di situ ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu semua, hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita semua. Puji Tuhan, semua dan semua ini oleh karena anugerah Tuhan ya. Kita ada sampai hari ini benar-benar ini suatu kemurahan Tuhan, saudaraku. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat firman Tuhan dalam sorotan tema kita pagi ini adalah misi Tuhan di dalammu ya. Pastikan misi Tuhan itu ada di dalam saudara dan saya, bukan di luar. Kalau di luar, Bapak Ibu, itu bukan misi Tuhan, itu misi yang lain, saudara. Pastikan di dalam diri kita ada misi Tuhan. Mari kita lihat ayatnya, Matius 12 ayat 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin. Amin. Yesus berkata, sebab siapapun, tidak pandang bulu, siapapun, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku. Bapakku yang di mana? Yang di sorga. Apa yang Yesus katakan? Dia bilang, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Wow, luar biasa. Kapan saudara dan saya diakui sebagai saudara laki-laki dan saudara perempuan Yesus? Kapan saudara dan saya diakui sebagai ibu dari Yesus? Saudaraku, pada waktu engkau dan saya berkata, Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu. Amin, saudaraku. Kehendak Tuhan itulah yang terbaik bagi kita sekalian. Waktu engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, itu adalah kehendak Tuhan. Waktu engkau berdoa untuk seseorang yang Tuhan taruh di hatimu, itu adalah kehendak Tuhan. Waktu engkau datang beribadah, engkau sujud dan menyembah dan memuji Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan. Waktu engkau berkata seperti tadi doa yang dinaikkan Pak Kim Sun dan Ibu Wace, bahwa Tuhan kami ingin mendengar firman-Mu,
Itu adalah kehendak Tuhan. Dan pada waktu engkau juga berkata, Tuhan, apa yang engkau sudah berikan dalam hidupku, berkat-berkat-Mu ini, Tuhan, aku mau persembahkan juga yang terbaik bagi Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Disitulah engkau dan saya diakui Yesus sebagai saudara laki-laki dan saudara perempuan Yesus. Engkau diakui juga sebagai ibu Yesus, meskipun engkau tidak melahirkan Yesus secara langsung jasmani, tapi status saudara saya diakui. Betapa dekat saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu itu luar biasa dekat ya dengan diri kita masing-masing. Saudara kasih Tuhan, inilah misi Tuhan di dalam diri saudara saya. Amin. Orang yang mengerti bahwa di dalam dirinya ada misi Tuhan, maka dia tahu dia akan melakukan sesuatu yang terbaik untuk menyenangkan Tuhan. Saudara-saudaraku, itulah orang yang mengerti misi Tuhan di dalam dirinya. Saudara-saudara, hati Tuhan Yesus Kristus disenangkan. Kapan disenangkan? Bila setiap orang percaya, orang percaya Tuhan, dia melakukan kehendaknya Bapa di sorga. Dengan apa? Dengan segenap hatinya. Itulah orang yang mengerti misi Tuhan Yesus ada di dalam dirinya. Amin. Pagi ini berapa banyak saudara yang menyadari, engkau percaya bahwa misi Tuhan ada di dalam diri kita? Lambaikan tangan. Amin. Ya, itulah saudara kenapa kita ada pagi ini. Kita beribadah setiap pagi, setiap malam, itu adalah misi Tuhan. Misi apa, saudaraku? Misi penyelamatan. Misi apa? Misi yaitu saudaraku untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Misi apa? Misi untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Itulah misi Tuhan di dalam diri kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, dan ini dapat kita pelajari di dalam Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 3 ya. Kemarin kita baru menyelesaikan Kisah Rasul 9 dan pagi ini kita sudah masuk di Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saudara-saudaraku, nah tentunya dari ayat-ayat tersebut Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai dengan ayat 3 ini, saudara-saudara, misi Tuhan di dalammu itu misi seperti apa? Yang kita akan lihat nanti, itu tentang bagaimana seseorang yang hatinya haus, hatinya lapar akan Tuhan, dan akhirnya dia mengalami kunjungan malaikat Tuhan. Dia mengalami sebuah perjumpaan dengan malaikat Tuhan, dan luar biasa. Saya berdoa supaya pagi ini, saudaraku, engkau mengerti, engkau sadar bahwa ternyata misi Tuhan adalah engkau bertemu dengan seorang utusan Tuhan, utusan surgawi, yaitu malaikat Tuhan ya. Bukan seperti yang dialami oleh yang kita bicarakan pagi ini saja, tapi semua kita akan mengalami itu ya. Mari kita lihat ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengetahui misi Tuhan di dalammu. Mari kita lihat, dia adalah orang percaya yang mau apa saudaraku? Seperti tadi pujian kita katakannya, ku mau memujimu, ini dia. Yang pertama, dia adalah orang yang mau apa? Mau mengakui Tuhan punya cara. Caranya apa, saudara? Cara untuk selamatkan orang penting secara khusus. Nah, orang penting itu siapa? Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 10 ayat 1. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Amin. Amin. Di Kaisarea ada seorang yang bernama siapa? Cornelius, ya. Cornelius, saudara-saudaraku, ini seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia, saudara-saudaraku, ya. Jadi, saudara kasih Tuhan, ini Alkitab mencatat di Kaisarea ada, bukan tidak ada. Nah, ini artinya apa? Alkitab saudara-saudaraku mengakui, dan kita semua perlu mengakui ya, mengakui bagaimana Tuhan punya cara untuk menyelamatkan orang penting secara khusus. Siapa orang penting yang dimaksud itu? Dia adalah Cornelius. Siapa Cornelius? Dia adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia ya. Jadi jelas Cornelius itu statusnya disebutkan jelas. Dia seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Nah, ini orang penting, saudaraku. Jadi misi Tuhan di dalammu, yaitu saudaraku,
Yang pertama, orang menyadari misi Tuhan di dalam dirinya, dia mengakui sebagaimana Alkitab juga mengakui bahwa Tuhan punya cara untuk menyelamatkan orang penting secara khusus ya. Ini benar-benar Cornelius bukan seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan ingin menyelamatkan dia. Dan Tuhan pakai alatnya, Tuhan pakai utusannya, hamba Tuhan untuk menyelamatkan Cornelius ya. Ini luar biasa. Ini yang pertama. Jadi misi Tuhan ada di dalammu. Siapa dia yang mengetahui misi Tuhan ada di dalam dirinya? Dia adalah orang yang mengakui. Mengakui dulu, saudaraku. Karena apa yang kau akui itu adalah sebuah kebenaran dan itu akan makin kuat dalam dirimu. Tapi sebaliknya apa yang kau sangkali, apa yang kau tolak, yang kau tidak akui, itu akan makin melemah dan akan hilang dari hidupmu. Jadi apa yang Alkitab catat, apa yang Alkitab tulis, itu benar-benar jujur, itu benar-benar apa adanya, ya, saudaraku. Jadi Alkitab mengakui seperti ini. Oke, dan kita juga sebagai orang percaya pun mengakuinya. Haleluya. Kita lihat yang kedua, saudaraku, misi Tuhan di dalammu. Siapakah orang yang mengetahui misi Tuhan di dalammu? Ini ada M yang kedua. M yang pertama itu mengakui, M yang kedua. Setelah mengakui, nah ini dia. Ini luar biasa. M yang kedua yaitu mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti hatinya Tuhan. Saudara bisa mengerti hatinya Tuhan, amin. Dan hatinya Tuhan itu di mana? Ada di dalam kitab suci Alkitab kita nih ya. Mengerti hatinya Tuhan bagaimana? Saudaraku, yaitu hidup saleh ya. Kemudian takut akan Tuhan dan suka memberi banyak, bukan sedikit, memberi banyak. Itu hati Tuhan. Mari kita lihat sebagaimana dialami oleh Cornelius ini. Kita lihat ya, Kisah Rasul 10 ayat yang kedua. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Amin. Amin. Perhatikan ini baik-baik, saudara-saudara sekalian. Ya, Cornelius bukan cuma seorang yang punya pangkat, seorang perwira, perwira kepala pasukan, bukan juga seorang dari kebangsaan Italia, saudaraku. Tapi dia, Alkitab bilang apa? Dia juga seorang yang saleh. Amin, saudaraku. Kemudian bukan cuma saleh saja, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Wow, luar biasa, saudaraku. Dan memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Itulah Cornelius. Saudaraku, jadi misi Tuhan di dalammu, siapa orang yang mengetahui misi Tuhan di dalam dirinya, setelah seorang kasih Tuhan, dia mengakui, sekarang dia mengerti. Dia mengerti bagaimana? Dia mengerti hatinya Tuhan. Oh, Tuhan mau saya ini hidup saleh. Katakan amin. Ya, dulu saya tidak saleh, saya tidak beribadah, sekarang saya beribadah. Ya, lalu dia mengerti hatinya Tuhan. Mengerti hatinya Tuhan bagaimana? Oh, berarti Tuhan mau saya ini hidup takut akan Allah. Artinya apa? Dia menjauhi segala pelanggaran. Dia menjauhi segala dosa. Itulah hidup takut akan Tuhan. Amin. Dan kemudian dia mengerti akan hatinya Tuhan. Mengerti hatinya Tuhan itu apa? Oh, dia banyak memberi sedekah kepada umat Yahudi. Dulunya dipelit, kikir, medit. Bahkan kalau dia pun memberi sedikit sekali. Tapi sekarang dia memberi banyak, saudara-saudaraku, ya. Karena Alkitab berkata, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, ya. Memberi sedikit, engkau akan menerima sedikit. Memberi banyak, engkau juga akan menerima banyak. Kalau tidak memberi bagaimana? Ya tidak mendapat apa-apa. Alkitab berkata, siapa menabur angin, artinya tidak memberi, dia akan menuai badai, saudara-saudaraku, ya. Menabur angin itu artinya tidak memberi, tangan kosong. Dia akan menuai badai. Oh, kalau badai sudah datang, habis ya. Rumah ambruk, segala sesuatu hancur. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, inilah yang Tuhan ajarkan kita pagi ini, bahwa Tuhan mau misi Tuhan itu kita mengerti. Bukan cuma mengakui saja, tapi kita mengerti hatinya Tuhan. Oh, ternyata hatinya Tuhan mau aku hidup saleh, takut akan Tuhan, dan suka memberi banyak. Karena Tuhan juga sudah memberi yang terbaik bagi kita sekalian. Dia rela tinggalkan sorga yang mulia, dia rela tinggalkan sorga yang begitu indah sekali, datang ke dalam dunia yang fana ini, dunia yang sudah penuh dengan manusia berdosa. Dia rela mati untuk menebus saudara saya. Ya, itulah kasih Tuhan. Dia rela memberi, bahkan dia beri nyawanya. Kalau nyawa saja Tuhan bisa memberi bagi kita sekalian, yang namanya mujizat, kesembuhan,
berkat, pertolongan Tuhan sanggup memberi, ya, asal engkau mengerti hatinya Tuhan. Ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, siapakah orang yang mengetahui misi Tuhan, saudaraku, di dalammu? Yang ketiga, dia adalah orang yang punya M yang ketiga. Setelah dia mengakui, mengerti, sekarang dia melihat. Wow, ini dahsyat, ya. Dia melihat siapa? Dia melihat Tuhan menyatakan dirinya. Oleh apa? Oleh penglihatan bagi orang pilihannya. Mari kita lihat Kisah Rasul 10 ayat 3. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Amin. Haleluya. Dalam suatu penglihatan. Siapa yang mendapat penglihatan ini? Cornelius. Oh, haleluya. Kenapa sampai Cornelius ini bisa mendapat penglihatan? Karena dia seorang perwira, orang penting, tapi dia hidup saleh, saudaraku. Dia kemudian takut akan Allah, dan dia suka memberi. Makanya jangan heran, dia mendapat sebuah karunia dari Tuhan, penglihatan. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam berapa, saudara? Kira-kira jam 3 petang, jam 3 sore. Jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumah, ya, masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, namanya disebutkan, disapa, Cornelius. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ini penting dalam kehidupan kita, ya. Saudara-saudara, kita lihat bahwa ternyata orang-orang yang mengerti misi Tuhan di dalam dia itu, dia bukan cuma mengakui, dia bukan cuma mengerti, tapi akhirnya dia melihat. Dia melihat Tuhan menyatakan dirinya, ya, oleh atau melalui penglihatan bagi orang pilihannya. Ternyata Cornelius, meskipun dia bukan bangsa Israel, bangsa Yahudi, tapi dia ini bangsa Italia, namun dia juga dipilih Tuhan. Tuhan ingin menyelamatkan dia. Wow, ini luar biasa. Ini adalah misi Tuhan. Tuhan ingin semua orang diselamatkan, ya. Bukan cuma diri kita diselamatkan, tapi semua orang diselamatkan. Doakan menantumu, doakan anakmu, doakan cucumu, doakan orang-orang yang kau kasihi, doakan juga pasanganmu, suamimu, istrimu, supaya mereka juga diselamatkan. Amin, saudaraku, ya. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Ini dia hasil yang pertama dari orang yang mengetahui misi Tuhan di dalam dirinya. Mari kita lihat yang pertama, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengenal apa, saudaraku? Mengenal jati dirinya. Ini bukan jari, ya, ini jati dirinya. Oke. Mohon maaf ada kekeliruan pengetikan. Ya, dia adalah orang mengenal jati dirinya atau identitas dirinya dan institusinya. Nanti kita lihat ayat ini. Kisah Rasul 10 ayat 1. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Amin. Amin. Jadi jelas di sini Bapak Ibu. Jadi orang yang percaya, yang taat firman, dia mengenal jati dirinya. Siapa jati dirinya, saudaraku, ya? Dia sadar bahwa dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Ya, dia adalah orang karena dia itu saleh, takut akan Allah, dan dia memberi banyak sedekah, maka dia mengerti itu jati diri dia, saudaraku. Ada orang-orang yang tidak bisa mengenal jati dirinya, sehingga kehidupan dia itu, saudara, tidak bisa terarah, tidak bisa terpimpin dengan baik. Nah, inilah Cornelius, dia mengenal jati dirinya. Kemudian bukan jati dirinya juga, tapi dia mengenal institusinya. Alkitab menyebutkan bahwa dia ini seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali, saudaraku. Namanya pasukan Itali itu bicara tentang institusi, bicara tentang lembaga, tentang organisasi. Saudara-saudara terkasih Tuhan, itulah orang yang mengerti misi Tuhan di dalam dirinya. Dia mengenal siapa dirinya, dan dia mengenal jati dirinya, dan juga
mengenal institusinya ya, yang ada yang menaungi dia, saudaraku. Nah, kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua dari kita belajar misi Tuhan di dalammu bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Nah, ini luar biasa. Apa yang terjadi? Dia menjadi donatur ya. Donatur yang suka memberi dan dia suka berdoa pada Allah. Kita lihat dulu Kisah Rasul 10 ayat yang kedua. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Amin. Amin. Jelas di sini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi orang yang mengerti misi Tuhan di dalam dirinya, dia ini adalah orang percaya yang taat pada firman, dia menjadi donatur ya. Dia suka memberi saudaraku. Dia suka memberi dan dia juga suka berdoa kepada Allah saudaraku ya. Kalau cuma sekedar memberi dan tidak suka berdoa kepada Allah, itu juga belumlah disebut saleh ya saudaraku. Kalau orang sebaliknya juga hanya berdoa saja tapi tidak suka memberi, saudaraku, itu juga tidak disebut saleh, saudaraku. Jadi harus ada keseimbangan. Ya, saudara, suka memberi, suka berdoa. Kemudian suka berdoa, suka juga memberi. Itu orang saleh, ya. Dan saya percaya orang yang demikian, semakin dia memberi, semakin banyak dia diberi. Semakin banyak dia menabur, semakin banyak dia menuai, ya. Menuai berapa kali lipat? Alkitab mencatat ada 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 100 kali lipat. Makanya Bapak Ibu, untuk Tuhan jangan eman-eman ya, jangan hitung-hitungan. Belajar untuk memberi, dan memberi ini bukan karena terpaksa, harus rela. Ya, bukan karena sungkan, tapi benar-benar dari hati. Karena kita sudah mengerti, kita sadar bahwa inilah misi Tuhan. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapat kunjungan langsung, saudaraku. Kunjungan langsung dari malaikat Allah. Wow, dahsyat. Kita lihat ya, Kisah Rasul 10 ayat 3. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius, amin. Amin. Nanti kita akan pelajari di ayat-ayat selanjutnya apa yang malaikat itu katakan kepada dia. Wow, saudara yang kasih Tuhan, betapa bahagianya Cornelius ini, saudaraku. Dia mendapatkan tamu kehormatan. Kalau kita mendapatkan tamu kehormatan saja, misalnya seorang pejabat atau seorang yang saudara yang kasih Tuhan ya, dia terpandang oleh karena dia punya harta, dia punya kedudukan, kita bahagia sekali orang tersebut datang di rumah kita. Nah, lebih dari atas semua orang-orang penting yang itu datang ke rumah kita dan kita bahagia, itu kita mendapatkan kunjungan malaikat seperti Cornelius ini. Bahagia sekali Bapak Ibu. Seorang malaikat Tuhan hadir di rumahnya, saudaraku. Itu membuat Cornelius bahagia sekali, saudaraku. Ya, melebihi seorang pejabat manapun, melebihi seorang yang terpandang, seorang yang kaya manapun. Ini luar biasa. Saudara kasih Tuhan, karena itu Bapak Ibu, saya rindu supaya pagi hari ini kita mengerti di sini ya, jelas ya, bahwa ternyata orang-orang yang mengerti misi Tuhan di dalam dirinya itu, dia mendapatkan suatu kunjungan langsung dari malaikat Allah. Tadi malam saya memberikan kesaksian, sebuah keluarga di Surabaya, mereka begitu cinta Tuhan, ya, mereka tinggal di daerah Margorejo Indah, di jalan raya. Kalau saudara lihat di jalan raya Margorejo Indah itu, saudaraku, dari kalau arah dari Plaza Marina pergi ke Giant ya, Giant Margorejo, nah rumah mereka di deretan itu, saudaraku. Bapak Ibu, ini rumah mereka ini biasa dipakai untuk adakan kebaktian di situ. Dan makanya tidak heran sering malaikat dari surga datang berkunjung ke situ. Dan salah satu anak dari keluarga ini, anak yang bungsu, dia selalu dibawa ke surga. Wow, luar biasa. Dan sampai hari ini mereka diberkati Tuhan. Mereka selalu minta kepada saya kalau saya datang ke Surabaya, mampir di rumahnya untuk mengurapi rumah itu. Luar biasa ya. Saudara-saudara kasih Tuhan, inilah yang kita pelajari pagi hari ini, saudaraku, tentang misi Tuhan di dalammu. Oke, saya izin sebentar dulu, Pak Yanto bisa lanjut sebelum nanti akan berdoa ya. Dulu, saya izin sebentar dulu ya. Oke, Pak Yanto bisa lanjut dulu, bisa share dengan teman-teman sebelum. Ya, boleh kita masuk doa aja Pak Hendra. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena sudah selesai,
Bagaimana kalau selanjutnya ditackle oleh host, di mana langsung doa untuk firman Tuhan. Ya, Bu Eli, gimana Bu Eli? Untuk menyikat waktu. Halo, Bu Eli, mic dibuka. Baik, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat patut kami persembahkan pada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kami waktu dan Tuhan telah melawat kami lewat firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah firman yang telah kami dengar di pagi hari ini menolong kami untuk kami mengerti tentang kehendak Tuhan dalam kehidupan kami supaya kami dapat melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbonan MA yang sudah menyampaikan akan firman-Mu, isi hati-Mu kepada kami sekalian. Tuhan terus urapi, berkati, berikan kuasa, pewahyuan, pengurapan dari sorga kepada hamba-Mu supaya hamba-Mu terus setia duduk merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan dapat memberitakan, menyampaikan, mengabarkan itu buat kami semua dalam persekutuan ini bahkan kepada setiap orang. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur untuk waktu yang terindah yang Tuhan berikan di saat ini. Haleluya. Amin. Baik, kita akan masuk di dalam. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Sarbonan MA. Di pagi hari ini kita semua diberkati lewat firman Tuhan tentang bagaimana misi Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian dengan 3 kebenaran, mengakui Tuhan, mengerti hatinya Tuhan, dan melihat Tuhan dinyatakan dalam diri kita. Biarlah kita semua diberkati lewat firman Tuhan di pagi hari ini, dan Tuhan terus memberkati akan hambanya. Amin. Yang terus setia untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan memberitakan itu buat kita semua lewat persekutuan ini, bahkan juga kepada setiap orang yang Tuhan taruh untuk dilayani dan diselamatkan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati hambanya, memberikan sehat kuat, umur yang panjang supaya setia melakukan akan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Dan terima kasih untuk Ibu Wace yang telah berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Terima kasih buat Bapak Yanto yang telah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam doa petik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Waktu disilakan Ibu Joyce. Terima kasih Bu Weli untuk kesempatan saya. Shalom. Ya, shalom. Kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa propitik. Kita amini dengan air isi. Doa propitik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. Air isi. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. Air isi. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. Air isi.
Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Epeliting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dirawat Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Doa-doa profetik yang sudah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarpunan. Saya kembalikan ke Ibu Weli Hokubun. Silakan Ibu Weli Hokubun. Terima kasih kami sampaikan buat Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo yang telah menaikkan doa profetik di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam pengumuman ya yang akan disampaikan oleh Bapak Yanto. Waktu disilakan Bapak Yanto. Ya, terima kasih Bu Weli. Seperti biasanya Bapak Ibu sekalian, dan saya lihat yang hadir hanya ini saya kira sudah hafal apa menjadi pengumuman yang terkhusus, yaitu masalah transfer ke OVO dan di BCA untuk gereja CLCC. Lalu untuk tanggal 25 saya kira sudah hafal semuanya Bapak Ibu sekalian untuk hadir di Ibu Binda Effendi ya. Nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Pendeta. Jadi sekalian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Weli yang memimpin ibadah pada hari ini selaku host. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Bu Joyce, terima kasih atas doa profetiknya. Terima kasih banyak. Selalu sehat, selalu kuat dalam menghadapi segalanya. Terus dekat sama Tuhan. Terima kasih. Kita dukung terus dalam doa. Ibu Awace juga begitu, terima kasih. Ya, segalanya itu memang ujian. Terima kasih Bu Wace, dan terima kasih kepada keluarga besar daripada Bapak Pendeta John, terutama Bapak Pendeta yang selalu setia dalam melayani ibadah, baik malam maupun pagi.
Terima kasih Pak Pendeta atas Praise the Lord. pelayanannya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Weli Hukubun. Silakan mic dibuka. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan buat Bapak Yanto yang telah menyampaikan pengumuman di pagi hari ini, sekaligus ucapan terima kasih buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu waktu selanjutnya saya persilakan pada hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA untuk doa berkat buat kita semua. Dengan hormat disilakan Bapak Pendeta. Amin. Praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, pagi ini kami datang berdoa untuk semua yang sudah hadir dalam nama Yesus. Kami berkata hari ini semua yang datang dengan pergumulan, pulang bawa kuasa, mujizat, pertolongan. Biarlah semua yang hadir pagi ini menyadari bahwa misi Tuhan ada di dalam diri mereka. Mereka bukan cuma mengakui, mereka bukan cuma mengerti, tapi mereka juga melihat ada sesuatu yang sedang dinyatakan dalam hidup mereka seperti yang dialami oleh Cornelius. Tuhan hamba mau berdoa pagi ini untuk ya Tuhan keluarga-keluarga yang sudah hadir dalam nama Yesus. Mari Tuhan jamah saat ini juga. Oh Tuhan, keluarga Bu Wace, kami berdoa bersama dengan Pak Kim Sun, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan panjang umur dalam nama Yesus. Berikan keajaiban, berikan terobosan, mujizat ajaib terjadi dalam nama Yesus. Kasih pengampunan, anugerah-Mu mengalir dengan limpahnya. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja saat ini menjamah Bu Wace dan Pak Kim Sun, dan kami percaya Tuhan berikan kekuatan, pertolongan, dan kemenangan. Kami doakan untuk semua anak-anaknya, bahkan mantu cucunya, Tuhan sertai. Biarlah mereka hidup dalam damai sejahtera hari ini. Kasih anugerah Tuhan, oh Tuhan, cinta kasih Tuhan tinggal menyertai mereka. Kuatkan, teguhkan hati dari anak-anak-Mu ini Tuhan. Meskipun menghadapi banyak persoalan, pergumulan, jangan takut Wace. Immanuel, Tuhan menyertai Engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan mencukupi segala yang Kau butuhkan. Bahkan doa-doa-Mu yang Kau naikkan di hadapan Tuhan siang dan malam, Tuhan sudah mendengar itu, dan Tuhan sudah menjawab. Tuhan sudah memberi Engkau pertolongan di hari ini. Kami doakan untuk rumah yang hendak dijual atau direnovasi, Tuhan sertai, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami berdoa, mari saat ini, biarlah Tuhan Engkau yang sendiri yang menyediakan semua yang mereka perlukan, yang mereka butuhkan. Keajaiban, mujizat, keuangan sudah mereka terima dari Tuhan. Terpujilah sehingga mereka boleh menaikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih, hiburkan selalu di waktu susah dan sedih di dalam nama Yesus. Juga untuk Ibu Joyce, untuk Tirai dalam nama Yesus. Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat kesungguhanmu. Tuhan tahu bahwa ada di dalam hatimu engkau sedang merindukan sesuatu. Ada sebuah rasa lapar dan haus yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Engkau terus datang mencari wajah Tuhan. Dan ini yang Tuhan nyatakan kepadamu ketika engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepadamu. Apa yang engkau miliki Tuhan tambah-tambahkan dalam nama Yesus. Tuhan sanggup memberkati engkau. Tuhan sanggup menyediakan semua yang kau perlukan, kau butuhkan. Karena itu Tuhan katakan, terus mencintai Tuhan, teruslah beribadah kepada Tuhan. Karena disitulah orang-orang beribadah kepada Tuhan, hidup mereka terpelihara, hidup mereka terjamin. Tuhan, terima kasih, kami doakan Pak Umar, suaminya. Oh Tuhan, bersama dengan putra putrinya, kami doakan Tuhan, tolong mereka semua, supaya mereka dalam perlindungan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan, bukakan jalan, bukakan pintu, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik, untuk mendapatkan apa yang menjadi bagian mereka. Tuhan, tambahkan order omset, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk kesehatan Pak Umar dan Bu Joyce, memberikan mereka kesehatan yang terbaik, juga bagi anak mantu cucunya. Mereka hidup rukun, saling mengasihi satu dengan yang lain dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami padamu. Kami berkata Bu Joyce, bahwa akan engkau lihat penggenapan janji Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Tetap pegang janji Tuhan, itulah kehidupanmu, itulah kemenanganmu. Dalam nama Yesus, kami doakan juga untuk Pak Yanto, memberikan kekuatan kepadamu, damai sejahtera, kasih pengampunan dan pertolongan atas kehidupanmu bersama Bu Yani dan anak mantu cucumu yang ada di Lawang. Dalam nama Yesus,
Tuhan berikan apa yang menjadi kerinduan mereka, kebutuhan mereka. Tuhan cukupi semuanya. Tetap percaya bersama dengan Tuhan, segala sesuatu Engkau lewati bersama dengan Tuhan. Ada mujizat, ada kemenangan, ada pertolongan, ada berkat dicurahkan. Bahkan Tuhan menolong cucunya, yaitu anak Juna, tidak lagi sesak nafas. Dia selalu mengalami suatu pertumbuhan, perkembangan, dan bisa mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik. Dia tumbuh menjadi anak yang cerdas, pintar dalam nama Yesus. Berkati adiknya Dio dan juga sepupunya Diva, berkati mereka hidup dalam takut akan Tuhan, dan kami percaya pengalaman-pengalaman rohani mereka pun akan mengalami bersama dengan Tuhan. Ini doa kami kepadamu, Ibu Weli Hukubun di Kota Jayapura, Papua. Segenap hati Engkau rindu bahwa Tuhan akan melawat, Tuhan akan menjamah, Tuhan akan mengurapi Engkau, itu akan dinyatakan Tuhan atas kehidupanmu. Tetap percaya Engkau setia melayani Tuhan sebagai seorang pelayan Tuhan. Jeripayamu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan tahu segala pergumulanmu sejak Engkau menaikkan doa dari waktu yang lampau. Sampai hari ini Tuhan sudah mendengar semua doamu. Tuhan sudah menerima semua permohonanmu, dan waktunya tidak akan lama lagi. Kau lihat satu persatu akan terselesaikan. Berkati semua anak, ponakan ya Tuhan Yesus, di mana saja mereka berada. Berkati dalam nama Yesus. Pak Wahyu, Ibu Sinta, dalam pekerjaan proyek mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa tambahkan order omset, nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga untuk anak, oh Tuhan Arsenio, kesehatannya semakin baik dan terjamin penuh dalam nama Yesus. Kami doakan Tuhan berkati sertai juga Pak Wahyu yang akan masuk ke anggota dewan. Tuhan mudahkan, lancarkan jalannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, cucu-cucu yang lain baik Adrik, Aldo, kasih kami berdoa supaya Tuhan berkati juga Ibu Erna, Pak Stephen De Freitas, berkati mereka semua. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami kepadamu juga untuk Yuli. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi cucu Bu Weli Yuli. Kami percaya Tuhan sediakan yang terbaik bagi dia. Terima kasih untuk kesehatan Bu Weli. Kami percaya Tuhan sudah berikan kesehatan terbaik bagi Bu Weli. Dan juga memberkati ya Tuhan semua keluarga kami ya Tuhan, baik Ibu Sinta dan semua anak-anak James Yohan, berkati mereka semua. Terima kasih teman-teman yang tidak sempat hadir, berkati mereka semua. Percaya kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Sembuhkan Pak Darmawan, sembuhkan juga menantu ya Tuhan Ibu Indriani. Pak Darmawan akan menikah pada tanggal 2 Desember. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Juga Christian bersama putri Ibu Indriani akan menikah tahun depan. Tuhan memberkati. Dan pasangan yang menikah juga di gereja CLCC yang bertempat di Hotel Suez Built-in di Surabaya. Tuhan berkati pada tanggal 26 hari Minggu. Tuhan sertai dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu, berkati kebaktian tanggal 25 hari Sabtu. Oh Tuhan, di minggu ini Tuhan memberkati semua yang hadir, Tuhan lawat. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sembuhkan Ibu Linda Effendi Tuhan. Sebagai tuan rumah, sembuhkan, pulihkan dia dalam nama Yesus. Baik kesehatannya, keuangan ekonominya dipulihkan. Pekerjaan, karir, bisnisnya bertambah-tambah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkati kebaktian pagi ini. Semua teman-teman yang sudah ambil bagian di dalamnya, Tuhan memberkati semua mereka. Dan berkati kebaktian nanti malam. Percaya kuasa Tuhan juga dicurahkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi teman-teman. Sampai kita ketemu lagi ya nanti malam. Terima kasih Pak John doanya. Sama Pak Yanto, Tuhan berkati ya. Bu Wace, Pak Gibson, Bu Weli, ya Bu Joyce, Tuhan berkati semua ya. Pak Pendeta untuk doanya, pelayanannya, Tuhan berkati. Amin, amin. Tetap semangat ya. Terima kasih Bu Aceh. Berkati teman-teman, tetap semangat. Terima kasih Bu Aceh. Ya Bu Wace, salam buat Pak Gibson dan anak-anak ya. Ya, Bu Aceh. Ya. Selalu menolong. Amin. Terima kasih Bu Joyce, Pak Yanto. Ya, sama-sama Bu Aceh. Sama-sama. Ya. Dan berkati teman-teman, sampai jumpa lagi. God bless you Jumpa all. lagi. God Ya, bless Pak Yanto, sampai jumpa ya. Tuhan berkati. Salam buat semua di Lawang. Oke, bye-bye. 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 Amin.